Tidak ada satupun serangannya yang mempan. Woo-hyol pun melawan balik yang akhirnya berhasil membuat pria itu pingsan. In-hye yang terkejut melihat kekuatan Woo-hyol pun akhirnya mulai bertanya, apakah Woo-hyol sungguh beneran vampir atau bukan? Lalu kita dibuat flashback di mana saat itu Hae-sun pergi ke sebuah lereng gelap dan di sana ia terkejut melihat sosok vampir yang sedang menghisap darah dari seekor babi hutan. Vampir itu pun menoleh ke arah Hae-sun dan berjalan mendekatinya. Hae-sun ketakutan dan vampir itu terus mendekat akan menggigit leher Hae-sun. Namun tiba-tiba datanglah Woo-hyol yang langsung menendang vampir itu hingga terpental. Vampir itu pun tidak berani melawan karena ia tahu Woo-hyol jauh lebih kuat darinya, dan ia pun memilih pergi. Woo-hyol pun kemudian mengulurkan tangannya pada Hae-sun. Kembali ke masa kini, Woo-hyol tidak menjawab pertanyaan In-hye dan hanya mengajak In-hye untuk kembali ke rumah. Meski sedikit ketakutan, In-hye berusaha tetap tenang dan mencoba menerima uluran tangan Woo-hyol. Namun, baru saja ingin dibantu, In-hye tiba-tiba menghempas Woo-hyol hingga ke dinding saat melihat bapak penipu itu melarikan diri. In-hye pun mengejar penipu itu dan meninggalkan Woo-hyol. Woo-hyol lalu melihat dan mengambil dompet In-hye yang terjatuh. Saat berusaha menangkap penipu tersebut, penipu itu pun tidak sengaja menabrak sebuah mobil polisi dan ia pun memohon kepada Pak Polisi untuk menyelamatkannya dari In-hye dan Woo-hyol. Di kantor polisi, pria tersebut pun bercerita bahwa ada seorang vampir yang menyerangnya. Namun, Pak Polisi tentu tidak mempercayai perkataannya. Dan saat bertanya pada In-hye apakah semua itu betul, In-hye pun membantah kesaksian pria tersebut dan balik menyudutkan pria tersebut. Hingga akhirnya datanglah segerombolan orang yang menjadi korban penipuan dari pria tersebut. Kini pria tersebut pun tak dapat berkutik dan diamankan di kantor polisi atas kasus penipuan. Sementara itu, Woo-hyol terus memikirkan kejadian-kejadian aneh yang terjadi padanya dan In-hye belakangan ini. Ia merasa bahwa ia seolah-olah terhubung dengan In-hye semenjak In-hye menggigit lehernya. Saat sedang berpikir, Woo-hyol pun berhenti di depan sebuah mall dan tanpa pikir panjang, ia pun langsung masuk ke dalam mall tersebut. Di dalam mall, Woo-hyol terus mengagumi interior dan teknologi-teknologi canggih di dalamnya hingga akhirnya ia tertarik pada sebuah butik dan masuk ke sana. Di sana ia mencoba berbagai pakaian trendy dan saat hendak membayar, ia teringat dengan dompet dan juga kartu yang pernah digunakan In-hye untuk belanja. Ia pun menggunakan kartu debit In-hye dan terus belanja berbagai barang yang menarik perhatiannya. Di sisi lain, In-hye tampak sedih usai mendengar pernyataan polisi yang mengatakan bahwa sulit bagi In-hye untuk bisa mendapatkan kembali uangnya meskipun pelaku sudah tertangkap. Dia pun berjalan ke halte dan saat di halte, In-hye pun baru menyadari bahwa dompetnya tidak ada dan HP-nya juga sudah mati. In-hye pun terpaksa berjalan kaki balik ke rumahnya karena ia tidak memiliki uang. Ketika sudah hampir tiba, In-hye bertemu dengan Woo-hyol yang sudah mengenakan pakaian baru dan membawa banyak kantong belanjaan. Saat In-hye bertanya dengan apa Woo-hyol membeli semua itu, dengan bangganya Woo-hyol pun menunjukkan kartu debit In-hye yang seketika membuat In-hye syok. Woo-hyol pun disidang dan In-hye memarahinya habis-habisan karena Woo-hyol telah menggunakan uangnya dengan sembarangan. Padahal In-hye selama ini bekerja keras dan hidup hemat seadanya demi bisa mengumpulkan uang-uang tersebut. Woo-hyol pun mengatakan bahwa ia akan membayar balik In-hye dengan emas yang ia simpan. Namun saat diperiksa, rupanya emas yang telah disiapkan Woo-hyol sudah tidak ada. Karena tidak bisa membayar balik uang In-hye, In-hye pun menyuruhnya untuk menjual kembali semua barang yang dibeli oleh Woo-hyol. In-hye pun memfoto baju Woo-hyol dan mempostingnya di situs jual beli barang second. Dan akhirnya seorang pelanggan pun tertarik untuk membeli. In-hye menyuruh Woo-hyol untuk menemui pelanggan tersebut keesokan harinya. Keesokan harinya, Woo-hyol menemui pelanggan tersebut di stasiun sesuai arahan In-hye. Dan alangkah terkejutnya Woo-hyol karena mendapati pelanggan itu rupanya adalah temannya sendiri, Lee Sang-hye. Mereka pun berbincang sejenak dan akhirnya mereka berkumpul kembali bersama dengan Dong-seok. Sementara itu, Do-sik sedang melakukan rapat bersama karyawannya. Namun, di pikirannya, ia terus memikirkan In-hye dan mengkhawatirkan kondisi In-hye yang tidak punya tempat tinggal. Lalu datanglah asistennya dan memberitahu padanya bahwa penipu yang menipu In-hye sudah ditangkap. Tanpa pikir panjang, Do-sik pun bergegas menuju rumah lama In-hye yang dimana In-hye sedang berkemas di sana.
Mereka pun berbincang sejenak hingga akhirnya muncul seekor kecoa yang lantas membuat Inhe teriak histeris, memegangi tangan Dosik dan membuat Dosik tertawa gemas melihat tingkah lucu Inhe. Dosik pun membantu membawa barang-barang Inhe dan membawanya ke rumah yang ditempati Inhe sekarang. Dosik pun terkagum dengan rumah baru yang ditempati oleh Inhe. Seperti biasa, Inhe dengan mandiri membawa barang-barangnya sendiri dan menolak bantuan Dosik. Hingga akhirnya datanglah Wuhyol yang sontak membuat Inhe panik dan bingung Dosik. Dosik pun menanyakan siapa Wuhyol dan dengan terbata-bata, Inhe menjelaskan bahwa Wuhyol akan tinggal bersamanya di rumah itu sementara waktu karena suatu alasan. Dosik pun akhirnya meninggalkan mereka dan di dalam rumah, Inhe meminta Wuhyol untuk membuat surat perjanjian di mana Wuhyol harus bekerja dan melunasi utangnya pada Inhe bila Wuhyol tidak ingin rumahnya itu dijual. Keesokan harinya, Wuhyol mendatangi Sanghe dan memintanya untuk membantunya mencari pekerjaan. Mereka pergi ke sebuah agensi kerja dan berbagai pekerjaan telah dilakukan oleh Wuhyol dan Sanghe, mulai dari petugas pemakaman hingga kurir minuman. Namun, belum genap 1 hari bekerja, mereka sudah dipecat karena Wuhyol terus melakukan kesalahan fatal. Wuhyol yang lelah pun balik ke rumah, dan di sana Inhe mengajaknya untuk bersih-bersih. Mereka pun bersih-bersih rumah, dan akhirnya mereka berhasil membuat rumah itu bersih kembali. Inhe pun menanyakan sejarah rumah ini ke Wuhyol, dan Wuhyol pun bercerita kisah di balik rumah ini. Dengan jujur, Wuhyol bercerita bahwa ia sedang menunggu seseorang, dan rumah itu adalah area di mana hanya ia dan orang yang ia tunggu tahu. Wuhyol pun balik bertanya pada Inhe mengapa Inhe tidak takut padanya meski sudah tahu bahwa ia adalah seorang vampir. Inhe pun menjawab, dan saat mendengar jawaban Inhe, Wuhyol dibuat teringat dengan sosok Haesun yang juga menjawab dengan jawaban yang serupa dengan jawaban Inhe. Wuhyol pergi ke atap dan kembali mengingat momen lamanya dengan Haesun. Namun, tiba-tiba Wuhyol merasakan sesuatu yang aneh di lehernya. Saat kembali ke rumah, Wuhyol melihat bahwa sebuah lampu hias akan jatuh menimpa Inhe yang sedang duduk di kursi. Ia pun bergegas menggendong Inhe dan terbang menghindari lampu tersebut. Inhe yang ketakutan pun menutup matanya. Namun seketika Inhe dibuat terkejut saat Wuhyol tiba-tiba mencium bibirnya. Rupanya Wuhyol melihat bibir Inhe yang terluka dan mengeluarkan darah. Seketika insting vampirnya pun muncul dan ia tidak dapat menahan diri dan langsung menghisap darah yang ada pada bibir Inhe. Namun saat menghisap darah Inhe, Wuhyol terkejut karena ingatan masa lalunya dengan Haesun muncul begitu saja. Dan ia juga merasakan darah Haesun pada darah Inhe. Wuhyol pun langsung memundurkan wajahnya dan Inhe memintanya untuk menurunkannya. Setelah turun, Inhe baru sadar bahwa bibirnya terluka dan mengetahui alasan mengapa Wuhyol menciumnya. Ia pun menampar pipi Wuhyol dan memarahinya. Kemudian ia pun menghajar Wuhyol habis-habisan karena telah menciumnya. Wuhyol pun kemudian pergi ke rumah temannya dan menceritakan apa yang terjadi. Wuhyol ingin mencari tahu alasan di balik ingatan itu muncul. Namun, ia tidak terlalu berani menanyakan hal itu secara langsung pada temannya. Akhirnya, setelah diskusi panjang, Wuhyol pun balik ke rumah sesuai saran temannya. Saat tiba di rumah, Wuhyol dan Inhe kembali membicarakan kejadian tersebut dan berakhir dengan pertengkaran di antara mereka. Sementara itu, keesokan harinya, kita diperlihatkan Dosik yang sedang membaca sebuah buku, di mana buku itu adalah buku pusaka dari ayahnya yang berisi cara untuk mematahkan kutukan. Lalu Dosik pun pergi ke rumah sakit untuk melakukan check up. Hasil check up menunjukkan kondisi kesehatan Dosik yang baik-baik saja. Namun, Dosik merasakan gejala yang tidak enak pada jantungnya. Ia khawatir akan bernasib yang sama dengan ayah dan kakeknya yang meninggal akibat serangan jantung mendadak. Usai melakukan pemeriksaan, Dosik mendapatkan kabar bahwa Nyonya Na akan segera pulang. Dan Dosik pun meminta asistennya untuk mengatur jadwalnya kembali karena ia sendiri yang akan pergi menjemput Nyonya Na di bandara. Sementara itu, Wuhyol sedang di kedai milik Dongsop. Wuhyol bercerita soal kejadian semalam dan mulai memberitahu pada Dongsop bahwa sebenarnya ia merasakan darah Haesun pada darah Inhe dan hal itulah yang terus mengganggu pikirannya.
Kemudian, Woo Hyul tidak sengaja melihat In Hye sedang berada di lingkungan sekolah dekat kedai Dongsop. Kebetulan ada sebuah pesanan yang harus diantarkan ke sekolah tersebut, sehingga Woo Hyul meminta Dongsop untuk membiarkannya pergi mengantarkan pesanan itu. Saat mengantarkan pesanan, Woo Hyul kembali diperlakukan rendah dan diminta untuk membuang sampah yang padahal tidak perlu ia lakukan. Namun, Woo Hyul tidak ingin membuat kegaduhan lagi dan memilih melakukannya saja. Saat di tempat pembuangan, Woo Hyul dimarahi oleh ibu petugas kebersihan karena tidak memilah sampah sesuai jenisnya. Woo Hyul pun kemudian berjalan dan berhasil menemukan ruang kerja In Hye. Namun, ia langsung dicegat oleh satpam. Woo Hyul menanyakan apakah ada lowongan pekerjaan di sekolah tersebut. Namun, Pak Satpam tegas mengatakan tidak ada. Lalu datanglah ibu petugas kebersihan dan menawarkan Woo Hyul untuk ikut dengannya. Woo Hyul pun akhirnya bekerja sebagai petugas kebersihan di sekolah tersebut. Parasnya yang rupawan membuat semua murid dan staf sekolah terpana. Hingga akhirnya Woo Hyul tiba di ruangan UKS tempat In Hye bekerja. In Hye pun kaget saat melihat Woo Hyul berada di sekolah. In Hye memintanya untuk berhenti bekerja di sana, namun Woo Hyul tidak mau. Sorenya, Dosik mengirim pesan pada In Hye yang mengajaknya ketemuan dan makan malam bersama. In Hye pun menerima ajakan Dosik hingga akhirnya mereka bertemu di sebuah restoran yang cukup asing bagi In Hye. Ya, rupanya itu adalah restoran baru milik Dosik yang belum resmi dibuka. Dosik mau In Hye mencoba hidangan di restorannya terlebih dahulu. Selesai makan, Dosik pun mengantar pulang In Hye. Dosik pun memberikan sebuah hadiah pada In Hye yang berisikan alat-alat peringatan dan perlindungan diri. Dosik khawatir pada In Hye usai mendengar kabar penyerangan yang terjadi pada In Hye dan ingin In Hye menggunakan benda tersebut bila berada di situasi terancam. In Hye pun berterima kasih pada Dosik. Sementara itu, Woo Hyul bertemu dengan bapak kucing-kucingan di rumahnya. Kucing tersebut akhirnya menemukan cara agar Woo Hyul bisa menjadi manusia seutuhnya. Ia pun menjelaskan pada Woo Hyul apa yang harus ia lakukan. Bila Woo Hyul ingin menjadi manusia, ia harus membuat In Hye jatuh cinta padanya. Dan setelah itu, ia harus menghisap darahnya untuk bisa menjadi manusia. Keesokan paginya, In Hye dan Woo Hyul kembali bekerja di sekolah. Salah seorang ibu petugas mengalami sakit pada kakinya, sehingga ia pun diminta oleh Woo Hyul untuk pergi ke UKS, dan Woo Hyul yang akan melakukan pekerjaannya. Namun saat bersih-bersih, salah seorang murid yang sebelum-sebelumnya terus mengganggu Woo Hyul pun kembali bertingkah dan mengganggu Woo Hyul. Woo Hyul pun mencoba mengabaikannya dan melanjutkan pekerjaannya. Hingga akhirnya ia tidak sengaja membuat sepuntung rokok yang masih menyala jatuh dan membakar daun-daun kering di sana. Sampai akhirnya terjadilah kebakaran kecil di belakang sekolah. Woo Hyul dan beberapa petugas kebersihan pun dipanggil menghadap kepala sekolah usai mendapat kesaksian dari seorang murid. Kepala sekolah itu pun memarahi dan menyalahkan Woo Hyul sebagai pelaku pembakaran karena telah merokok sembarangan. Namun Woo Hyul membantah bahwa dirinya tidak merokok. Namun kepala sekolah terus menyudutkan Woo Hyul hingga akhirnya datanglah In Hye yang membawa siswa yang sebelumnya mengganggu Woo Hyul dan berkata bahwa anak inilah pelakunya. In Hye pun mempunyai bukti video dan meminta kepala sekolah untuk mencium tangan siswa tersebut hingga akhirnya Woo Hyul pun tidak jadi dihukum. Malamnya, Woo Hyul terus memikirkan perkataan dan juga sikap In Hye yang terus mengingatkan dirinya pada sosok Haesun. Woo Hyul pun bingung apakah In Hye adalah reinkarnasi Haesun selama ini. Hingga akhirnya, Woo Hyul pun menemui In Hye dan memanggil In Hye dengan nama Haesun.